Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menggunakan Turnitin Originality. Dalam hal ini adalah kita akan melakukan pengecekan similarity, kemiripan dokumen yang kita hasilkan atau dihasilkan orang lain yang akan kita cek dengan dokumen yang ada di luar sana. Nah, karena dalam video ini saya menggunakan Turnitin milik IAIN Jember, maka kita bisa menggunakan Turnitin IAIN Jember dengan alamat iainjember.turnitin.com. Langkah pertama untuk bisa menggunakan tentu saja kita harus login terlebih dahulu. Nanti setelah login ke iainjember.turnitin.com nanti akan ditampilkan pada halaman seperti ini. Ya. Pada halaman seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik launch. Klik launch. Nanti akan diantarkan ke halaman untuk cek similarity. Pada bagian ini sebenarnya kita sudah bisa melakukan upload, bisa mengunggah file untuk pengecekan. Namun alangkah baiknya jika file-file tersebut kita masukkan ke folder-folder sesuai dengan jenis file yang akan kita cek similarity-nya. Di sini misalnya cara membuat foldernya adalah klik add folder. Ini saya contohkan saja. Seperti ini misalnya. Langkah selanjutnya ya, kita tunggu sebentar. Langkah selanjutnya adalah kita pilih folder yang akan kita tempatkan file kita ya. Kita pilih di sini. Kemudian kita pilih upload ya. Upload di sini adalah kita akan mengunggah file yang akan kita cek. Kemudian pilih select file. Ketika kita pilih select file nantinya akan muncul halaman tempat di mana kita meletakkan file yang akan kita unggah, ya, yang akan kita cek similarity-nya. File-file apa saja yang bisa kita masukkan? Ada berbagai macam file yang bisa kita cek similarity-nya. Di antaranya adalah PDF, ya, yang paling sering digunakan PDF. Bisa juga berbentuk Word ataupun berbentuk PowerPoint. Jadi misalnya PowerPoint kita ingin dicek apakah ini ada indikasi, ya, ada indikasi plagiarismenya. Maka kita bisa cek menggunakan Turnitin Originality dalam hal ini. Kita pilih select file, kemudian kita pilih ya seperti ini misalnya kita pilih. Nah, kemudian setelah kita pilih file yang kita akan cek ya, klik open, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kita isikan ya. Misalnya seperti ini. Kemudian di sini nama depan pengarangnya ya. Kemudian dilanjutkan dengan nama belakang pengarangnya. Jika misalnya ada hanya satu kata, misalnya Budi saja, misalnya maka tulis di sini author first name-nya kita pilih Budi, kemudian author last name-nya kita isikan Budi juga. Kemudian klik confirm. Nah, langkah selanjutnya di sini masih proses ya. Nanti akan muncul di sini file apa yang sudah kita masukkan. Kita tunggu sebentar. Setelah komplit ya, nanti akan muncul seperti ini. Muncul bahwa filenya sudah berhasil diunggah, namun di bagian similarity-nya masih processing. Ya, ini artinya Turnitin sedang memproses, mengecek ya, berapa persen kesamaan file yang kita unggah dengan file yang sudah pernah ditulis oleh orang lain. Nah, kemudian jika sudah muncul seperti ini, artinya di sini similarity untuk file ini, untuk file yang saya unggah tadi, adalah 19%. Nah, di sini tentu institusi yang sudah melanggar Turnitin tentu perlu menetapkan standar berapa similarity maksimal yang ditolerir, yang diterima oleh institusi sehingga dia tidak masuk ke dalam kategori plagiarisme.
tentu harus ada peraturan di tingkat lembaganya. Di sini 19%. Nah, kemudian kita ingin melihat yang mana saja yang dimaksud dengan 19% ini, karena bisa jadi 19% ini bukan bukan plagiasinya, tapi mungkin di daftar pustakanya atau apa. Kita klik saja, tinggal kita klik, ya. Kita klik, kita tunggu sebentar sampai muncul halaman, ya, halaman seperti ini. Nah, di sini muncul 19% ini, ya, 19% ini ada di mana saja. Di source overview ini ada ininya, ada keterangannya. Kita bisa klik, ya. Kita bisa klik, ya, bisa klik di sini misalnya. Saya ingin lihat ini yang dimaksud yang mana sih yang dimaksud sama itu. Jika kita klik, ya, dia akan muncul di dokumennya. Oh, ternyata yang ini. Oh, kalau daftar pustaka, oke, berarti masih bisa ditolerir. Kemudian yang kedua itu yang mana? Yang kedua yang mana? Oh, yang ini misalnya. Oh, ini ternyata sama dengan pernyataan yang sebelumnya. Dari mana taunya? Oh, di sini. Ini sudah pernah diupload di langitberseru.blogspot.com. Di sini ada. Oh, berarti ini mungkin ngambil di sini tapi mungkin lupa lupa mencantumkan atau seperti apa. Ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yang mana? Oh, ini. Dia daftar pustaka. Berarti yang terindikasi plagiarisme itu sebenarnya hanya satu, yaitu yang ini. Kalau daftar pustaka sih masih bisa ditolerir, ya, tidak seharusnya tidak masuk ke dalam hitungan similarity. Demikian proses, ya, untuk mengetahui apakah ada indikasi plagiarisme atau tidak. Sekali lagi, lembaga perlu menentukan apakah 19% ini masih diterima atau tidak. Ya, tentu ada batasan-batasannya. Lalu untuk bukti bahwa ini sudah sekian persen similarity-nya sudah pernah dicek, untuk bukti kita bisa klik ini print, ya. Kita bisa klik print. Ada gambar printer di sini. Kita klik. Untuk apa? Untuk sebagai bukti dokumen, ya, sebagai bukti dokumen yang mana saja yang ini di sini kan ada kelihatan. Nanti kemudian tinggal di print, ya, tinggal di print kemudian disimpan ke dalam bentuk PDF. Jadi bisa sebagai bukti bahwa ini sudah dicek. Dan kalau misalnya yang bisa dikirimkan kembali, misalnya masih belum diterima, masih harus diturunkan lagi similarity-nya, bisa dikirimkan lagi ke penulisnya. Demikian langkah singkat, ya, tutorial singkat tentang bagaimana melakukan pengecekan. Bagaimana melakukan pengecekan menggunakan Turnitin Originality. Dalam hal ini adalah yang sudah dilanggan oleh YIN Jember, yang sekarang sudah menjadi Winhas Jember. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.